Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Arpianto dari Perbankan Syariah kelas 2D NIM 12279. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep hakikat dan majas. Baiklah, tanpa lama-lama saya akan menjelaskan tentang pengertian hakikat, yaitu hakikat menurut ahli bahasa adalah arti yang senyatanya atau sesungguhnya tanpa sebuah kiasan, yang menurut dalam bahasa hakikat ahli bayan, hakikat adalah susunan lafaz yang digunakan pada suatu peletakan. Baiklah, adapun hakikat di sini terbagi menjadi 4 macam, yaitu hakikat lugawi, yang kedua hakikat syar'i, yang ketiga hakikat urfi umum, dan keempat hakikat urfi khusus. Saya akan menjelaskan tentang majas. Di sini majas berasal dari fi'il madi yang berarti lewat atau keluar. Majas juga dibagi menjadi 4 macam, yaitu majas lugawi, majas syar'i, dan majas urfi khusus, dan majas urfi umum. Hukum hakikat dan majas. Yang dimasuk dalam hukum hakikat dan majas yaitu adalah ketetapan-ketetapan yang harus dipenuhi dan dipatuhi dalam sebuah hakikat dan majas. Adapun di sini hakikat adalah ketetapannya yang harus dipatuhi yang awalnya yang telah ditetapkan oleh pada bidang suatu tertentu. Yang kedua yaitu tidak boleh memindah pada kata lafaz majas, yaitu seperti kata ayah yang diubah menjadi kata kakek, itu sangat tidak bisa diubah. Yang ketiga yaitu harus mendahulukan hakikat daripada majas, karena hakikat tidak terlalu perlu membutuhkan suatu petunjuk yang berkebalikan dengan majas yang sangat perlu dibutuhkan suatu petunjuk. Hukum hakikat dan majas. Yang dimaksud hukum hakikat dan majas adalah yaitu mematuhi sebuah ketetapan yang ada pada hakikat dan majas. Di sini kita akan membahas ketetapan pada hakikat, yaitu satu, harus mengikuti ketetapan ma'ad awal yang telah ditetapkan pada suatu bidang tertentu. Yang kedua yaitu tidak boleh menggunakan suatu lafaz yang berarti mengganti pada sebuah kata, seperti kata ayah yang dirubah menjadi sebuah nama kata kakek. Yang ketiga yaitu harus mendahulukan hakikat daripada majas. Maksudnya adalah karena hakikat tidak terlalu dibutuhkan, adapun majas yaitu tidak adanya makna lain yang dipinjam untuk mengganti sebuah nama hakikat yang menjadi suatu ketetapan arti. Dan yang kedua yaitu makna majas tidak bisa dialihkan kepada makna lain, seperti khimar yang berarti bodoh dan dapat diubah menjadi kata lain sebagai orang yang tidak tahu. Baiklah, yang terakhir yaitu bentuk-bentuk syarat majas. Majas di sini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu majas ziyadah, majas urut, majas nuqsan, majas nakal, dan majas istihoroh. Majas ziyadah adalah penambahan kata atau huruf, seperti contoh firman Allah, yaitu huruf pada lafaz mistil adalah tambahan menurut jumhur umum. Yang kedua, majas nuqsan, yaitu pengurangan kata atau huruf. Yang ketiga, majas nakal, memindahkan suatu bentuk ke dalam bentuk lainnya. Yang keempat yaitu majas istihoroh, atau yang disebut dalam firman Allah, negeri dalam mendapatkan keduanya. Kemudian yaitu adapun syarat-syarat majas adalah qarinah atau penunjuk yang mengarah kepada makna yang telah dikehendaki. Adapun syarat-syarat majas yaitu satu, adanya lafaz petunjuk lafaziyah atau nyata. Yang kedua, adapun petunjuk ma'awiyah atau petunjuk yang abstrak seperti rasio. Dan ketiga adalah adanya petunjuk adiyah atau adat kebiasaan.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada presentasi pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar untuk memahami makalah ini. Baiklah, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.